Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Sigit Satriawan, guru SMA Negeri 3 Merauke, mengampu mata pelajaran matematika peminatan. Di sebelah saya ada. Kenalkan, nama saya Heru Ibo, mengampu mata pelajaran matematika dari SMP BP Al-Khalidiyah Kurik. Di sebelah Pak Heri. Perkenalkan, nama saya Sertafi Nursifa Lamrisna. Saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Merauke, akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Heri. Ya, bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih. Ibu, hari ini praktek coach ya? Iya Bapak, kami rencana hari ini nanti bersama dengan Pak Sigit juga akan melakukan demonstrasi praktek coaching Ya. supervisi akademik. Baik. Saya di sini sebagai observer. Ya. Nanti saya akan mengamati dan menilai menggunakan rubrik penilaian ya, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian jangan lupa nanti diperhatikan ya, menyesuaikan dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, prinsip kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching atau observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Baik. Yang pertama, dalam coaching kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan ya? Baik, potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pasti adalah kehadiran penuh. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot dari coach saya. Baik Bu, dari kompetensi yang ketiga itu di mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan pada observasi hari ini ya? Yang pastinya saya ingin memakai kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot Bapak kepada coach saya. Jadi dia nanti bisa lebih menemukan solusinya juga, mengembangkan kreativitasnya juga. Jadi supaya tidak ada hambatan lagi ke depannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Ibu untuk pada coaching hari ini ya? Sebagai coach, pastinya saya ingin coach saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan atau unek-unek apa yang sedang dialami saat ini. Nah, kemudian setelah dari percakapan menggunakan alur theta ini, praktik coaching ini, saya berharap selain menemukan solusi, dia juga bisa mengembangkan kompetensi-kompetensinya, mengembangkan daya kreativitasnya, apa yang harus dilakukan apabila dia mengalami kendala atau mengalami permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih. Selamat melakukan coaching ya. Terima kasih banyak Pak Heri. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Sigit, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, alhamdulillah saya dalam keadaan yang insya Allah baik-baik saja. Tapi memang ada beberapa hal yang mengganjal pikiran saya saat ini. Itu sebabnya saya hari ini datang kepada Ibu gitu untuk berkonsultasi. Oke Pak Sigit. Nah, karena hari ini sesuai dengan kesepakatan kita tadi di telepon ya, kita akan melaksanakan praktik coaching. Praktik coaching yang akan kita laksanakan pada hari ini itu menggunakan alur tirta. Nah, sebelum memulai, saya ingin menanyakan kepada Pak Sigit, kira-kira apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini? Iya baik Bu, jadi begini Bu, saya mendapati sebuah permasalahan yang ada di kelas saya pada saat saya melakukan pembelajaran. Jadi akhir-akhir ini setelah saya melihat 2-3 pertemuan terakhir, proses pembelajaran matematika di kelas saya itu mulai menjenuhkan gitu, mulai membosankan bagi para peserta didik. Itu terlihat dari cara mereka merespon pertanyaan saya, terlihat dari cara mereka mengerjakan soal di kelas seperti itu. Nah, itulah alasan mengapa saya hari ini ingin bertemu dengan Ibu Sertafi. Nah, Pak Sigit sudah mulai mengetahui
mengetahui permasalahannya. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira tujuan dari percakapan kita kali ini itu apa? Iya, baik Bu. Harapan saya, tujuan saya ketemu dengan Ibu adalah saya menemukan solusi bagaimana supaya pembelajaran matematika di kelas saya itu kembali menarik, kembali menyenangkan bagi peserta didik saya, sehingga mereka termotivasi untuk belajar matematika. Mereka senang lagi untuk belajar matematika, gitu. Merasa nyaman di kelas gitu ya. Iya. Nah, tadi kan Pak Sigit sudah mulai menemukan apa yang tujuannya seperti ini dalam praktik coaching kita kepada hari ini. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan masalah motivasi siswa itu merasa kurang atau bisa terjadi seperti itu di dalam kelas itu kenapa? Yang saya perhatikan ya Bu ya, sepertinya karena proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu monoton. Jadi awal-awal saya mengajar di kelas 10 ini memang mereka terlihat sangat antusias ketika belajar. Iya. Dengan model pembelajaran yang saya lakukan, dengan diskusi kelompok, dengan presentasi dan selanjutnya. Tetapi karena mungkin saya melakukan proses pembelajaran yang seperti itu terus, akhirnya mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, dan akhirnya karena mereka bosan itu, ya mereka merasa tidak menyenangkan lagi belajar matematika dengan saya. Begitu. Iya, oke. Nah, karena hal tersebut sudah terjadi, rencana Bapak ke depannya apa? Mengatasi masalah ini. Iya, baik. Saya sepertinya akan menggunakan atau mengubah model pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tidak lagi dengan diskusi-diskusi kelompok. Ya, baik mungkin masih menggunakan diskusi kelompok, tapi saya lebih variasikan proses pembelajarannya. Mungkin seperti menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi yang ada, menggunakan platform-platform yang mendukung sehingga pembelajaran saya lebih terkesan menarik begitu. Baik. Ada tidak pihak-pihak yang bisa membantu Pak Sigit untuk mewujudkan rencana ini tadi? Iya, saya rencananya akan berkonsultasi dengan beberapa teman rekan sejawat yang sering melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi itu. Ada beberapa guru yang saya bisa tanyai terkait hal tersebut. Setelah saya tanyakan, nanti saya akan melakukan inventaris Bu, kira-kira pelajaran matematika itu cocoknya menggunakan platform yang mana, atau pelajaran matematika itu cocoknya menggunakan model pembelajaran yang mana. Setelah itu saya akan siapkan perangkat pembelajarannya, siapkan mungkin LKPD-nya, mungkin alat peraganya. Setelah semuanya siap, baru saya akan coba melakukan eksekusi di kelas begitu. Baik, berarti menurut pengetahuan saya tadi Pak Sigit akan melaksanakan rencana yang pertama itu pasti berdiskusi dulu dengan rekan sejawat atau guru-guru senior, kemudian belajar menggunakan berbagai media yang bervariasi atau beragam untuk membuat mereka tidak merasa monoton atau bosan lagi di dalam kelas ya Pak Sigit ya. Nah, kira-kira Pak Sigit kapan akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya Ibu, karena menurut saya pembelajaran saya di kelas yang membosankan ini tidak boleh berlarut-larut, sehingga saya harus segera menemukan solusinya. Jadi secepatnya saya akan menghubungi beberapa teman yang sudah saya sebutkan tadi. Berapa lama Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Pak Sigit tersebut? Saya rasa mungkin sekitar 2 minggu Ibu. Jadi 1 minggu yang pertama, ya untuk waktu seluruhnya itu 2 minggu. 1 minggu pertama saya akan menghubungi teman-teman atau rekan sejauh saya yang bisa membantu saya terkait untuk menemukan model-model pembelajaran yang sesuai dan lebih variatif. Selain itu untuk menyiapkan perangkat pembelajarannya juga. Di minggu kedua mulai akan saya terapkan di kelas-kelas saya. Begitu. Harapannya setelah 2 minggu saya bisa melihat hasil atau perubahan dari variasi model pembelajaran yang saya lakukan. Nah, apabila rencana ini tadi yang sudah Pak Sigit rencanakan tadi diterapkan, kira-kira skala keberhasilannya mulai dari angka 1 sampai 10, Pak Sigit mencapai angka berapa? Saat ini saya berani menilai pembelajaran saya itu kualitasnya itu mungkin hanya 5 Ibu, karena terlihat pembelajaran saya itu mulai membosankan, mulai menjenuhkan seperti itu. Nah, setelah melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat, lalu melakukan model pembelajaran yang variasi, melakukan model pembelajaran atau memanfaatkan teknologi informasi, harapan saya kelas saya menjadi lebih menyenangkan. Lalu kalau misal ditanya nilai, saya berharap nilai saya setelah melakukan hal-hal tadi itu pembelajaran saya bisa lebih menyenangkan dan mendapatkan nilai mungkin 9, 8 atau 9. Semoga terwujud dengan baik ya Pak. Ya. Nah, komitmen apa yang akan Bapak lakukan
apabila rencana ini nanti ke depannya bisa berjalan dengan sangat baik? Baik Bu, yang pertama jelas saya akan mempertahankan performa saya dalam mengajar seperti yang sekarang. Yang kedua, saya akan menambah referensi saya, menambah variasi-variasi saya dalam mengajar, sehingga siswa-siswa itu tidak bosan gitu dengan pembelajaran saya. Nah, untuk menambah referensi atau variasi saya dalam mengajar, saya akan terus melakukan berbagi atau saya terus melakukan konsultasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang bisa saya tanyakan atau bisa saya konsultasikan. Selain itu, mungkin saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada Ibu, entah di dalam sekolah atau di luar sekolah, guna memperbanyak variasi model pembelajaran yang saya miliki. Jadi walaupun jadi guru tetap aktif selalu berkolaborasi, juga selalu aktif mengikuti pelatihan untuk belajar ya Pak ya, ke depannya. Nah, ada nggak dukungan dari pihak-pihak lain saat Bapak akan melaksanakan rencana ini? Baik Bu, sebenarnya selama ini saya sudah mendapatkan semua dukungan yang sudah saya butuhkan Ibu. Dari kepala sekolah saya sudah didukung, lokasi kurikulum juga, rekan-rekan sejawat saya juga semuanya sudah memberikan dukungan yang baik kepada saya. Yang saat ini saya ingin fokuskan mungkin kepada diri saya sendiri untuk menumbuhkan motivasi yang lebih, sehingga saya mau terus belajar, sehingga bisa meningkatkan kualitas diri saya begitu. Oke, saya kira ini tadi dari praktik coaching kita Pak Sigit sudah mulai menemukan angan-angan lah apa yang akan dilakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Sigit setelah kita melaksanakan percakapan coaching pada hari ini? Iya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu kepada Bu Sertafi karena sudah meluangkan waktunya hari ini. Sebelumnya, sebelum saya datang sini, saya agak sedikit merasa gundah begitu Ibu ya, galau lah ibaratnya. Makanya saya telepon Ibu tadi untuk berkonsultasi. Nah, setelah berkonsultasi dengan Ibu ini, perasaan saya lebih lega, lebih tenang, dan lebih optimis tentunya untuk menghadapi pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Karena kedepannya sepertinya saya melihat bahwa pembelajaran saya sudah tidak akan membosankan lagi. Gitu. Semoga lebih baik lagi ya Pak ke depannya. Nah, karena kita sudah mulai memasuki dari akhir praktik coaching atau percakapan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan pada kesempatan praktik kali ini? Ya baik Bu, hal yang sudah saya dapatkan dari praktik hari ini, pertama saya menemukan beberapa solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini saya alami. Saya sudah menemukan beberapa hal yang bisa saya kerjakan atau saya lakukan guna meningkatkan motivasi belajar anak di kelas saya, guna meningkatkan proses pembelajaran di kelas saya supaya lebih menyenangkan. Yang kedua Ibu, yang saya dapatkan hari ini adalah saya memiliki motivasi yang lebih, saya mendapatkan semangat yang lebih untuk bisa lebih meningkatkan kualitas diri saya, baik sebagai guru maupun sebagai pribadi individu untuk lebih bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sigit pada kesempatan kali ini karena sudah mau berbagi, sudah mau melaksanakan praktik coaching bersama dengan saya. Semoga semua rencana Pak Sigit yang sudah direncanakan bisa terrealisasi dan bisa menjadi motivasi buat siswa-siswa kita ke depannya nanti. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya Bapak, dengan Pak Sigit tadi. Ya baik. Jadi tadi sebelum melakukan coaching kita sempat menanyakan indikator ya, indikator pencapaian. Ini ada mungkin beberapa pertanyaan lagi ya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu terkait indikator tersebut? Baik, yang pastinya dalam praktik coaching ini tadi saya menggunakan alur Tirta. Nah, dari penggunaan alur Tirta ini tadi, ini saya berharap coach saya itu tadi alhamdulillah sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi yang awalnya mungkin dia pusing terbebani dengan masalah yang masih dalam angan-angannya tanpa bisa meluapkan atau mengekspresikannya, dengan pelaksanaan praktik coaching ini tadi tanpa disadari dia sudah bisa menemukan solusinya sendiri Bapak, dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu tadi. Baik, luar biasa ya. Kemudian yang kedua dari yang tadi kulakukan, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ke depannya apa ya? Baik, tadi yang pertama tadi saya sudah seperti yang saya sampaikan ke Pak Observer, Pak Heri. Yang pertama pasti indikatornya adalah menanyakan pertanyaan berbobot, dan itu sudah saya laksanakan, sudah saya terapkan dalam praktik coaching, sudah saya terapkan dan terbukti
coach saya bisa menemukan solusinya sendiri. Yang kedua, indikator kedua yang ingin saya lebih tekankan lagi atau kembangkan lagi itu adalah kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh dari coach saya ini salah satu aspek juga sehingga dia bisa lebih fokus untuk mengetahui akar permasalahannya apa yang sedang dia hadapi dan kemudian pencarian solusinya. Dari situ tadi alhamdulillah sudah menemukan, Bapak saya sudah merasakan coach saya sudah melaksanakan indikator-indikator tersebut, jadi dia bisa menemukan solusi atau rencana yang akan dia laksanakan ke depannya nanti. Baik Ibu. Ini dari hasil refleksi saya sendiri ya. Tadi Ibu sudah baik melaksanakannya ya, sudah bisa memahami apa permasalahan dari Bapak Sigit, kemudian sudah menemukan sesuai dengan alur tirta yang ada, kemudian bisa memberikan komitmen yang baik, kemudian dalam menyampaikan rasa untuk kedepannya itu juga lebih baik ya. Nanti mungkin kedepannya kalau ada mau di observer jangan kapok-kapok ya, kita sama-sama lagi. Semoga kita sama-sama belajar Bapak. Iya, terima kasih banyak. Ya mungkin itu saja ya Bu, pertemuan pada kali hari ini ya. Baik Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik Pak, sesuai yang Bapak sampaikan hari ini tadi, Bapak akan melakukan coaching dengan Ibu Septati, begitu ya Pak? Ya, insya Allah saya akan bertindak sebagai observer, saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Dan dalam proses coaching tersebut, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan menggunakan rubrik coaching. Apakah proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah menggunakan alur tirta yang baik atau belum? Saya juga akan melihat bagaimana Bapak menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Jangan lupa Pak, saya juga ingin mengingatkan untuk proses coaching nantinya Bapak bisa menerapkan prinsip coaching dengan baik, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Namun sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang Pak Heri ingin kembangkan? Tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu pertama kehadiran temu, kemudian mendengarkan dan aktif, dan memberikan pertanyaan yang Oke, baik. Berikutnya dari ketiga kompetensi tersebut yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan yang Bapak inginkan saya untuk mengobservasinya? Yang ingin saya diobservasi yaitu tentang mendengarkan dan aktif, sehingga nanti saya bisa memaksimalkan saat saya nanti dengan coach saya saat melakukan coaching ya. Ya, baik. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira dalam proses coaching kali ini indikator ketercapaian bagaimana yang Bapak inginkan? Indikator yang ingin saya inginkan ya kedepannya itu yaitu coach saya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oke, baik. Insya Allah nanti Bapak bisa melakukan proses coaching dengan baik ya. Oke, baik. Mungkin itu saja Pak dari saya. Harapan saya dari proses coaching ini semoga Bapak bisa membantu coach Bapak untuk secara mandiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Baik, kita mulai saja proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Heri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Tapi ini ada suatu hal yang masih mengganjal di pikiran saya yang membuat saya tidak bisa tenang tidur karena ada sesuatu yang sedang saya pikirkan terkait dengan anak murid saya Bapak. Oh, yang kemarin sempat ngobrol Iya, ya? yang saya obrolkan dengan Bapak. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini agak singkat ya Bu, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan ya? Baik Pak Heri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Heri karena sudah mau datang menemui saya. Ini yang ingin saya, yang sedang jadi pikiran saya saat ini, saya itu ingin berbagi pengalaman dengan cara menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bapak.
Intinya saya ingin menemukan solusi lah dari permasalahan yang sedang dihadapi. Solusi ya dari Iya. masalahnya. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang ingin didapatkan? Baik, yang pastinya saya itu ingin siswa saya itu bisa lebih tertarik, kemudian bisa merasa nyaman, semangat, termotivasi saat belajar bahasa Inggris. Karena seperti yang Pak Heri tahu, saya kan mengajar di SMK yang itu adalah dominan mayoritas anak-anak cowok semua. Jadi saya itu tidak ingin siswa-siswa saya itu menganggap kalau pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang membosankan ataupun menakutkan, Bapak. Baik. Jadi Ibu pengen mendapatkan solusi untuk biar anak-anak itu lebih nyaman saat belajar bahasa Inggris ya. Termotivasi lah, semangat. Baik. Kira-kira kalau saat ini ya, Ibu ini kalau di rating ya, di rating ini menurut Ibu ini kalau dari 1 sampai 10 posisinya gimana ya tingkat peminatan anak-anak? Baik, Bapak. Ini memang tidak semuanya sih, Bapak. Memang mayoritas itu laki-laki, tapi tidak semuanya itu tidak suka bahasa Inggris. Jadi kalau saya menilai skala saya itu masih di angka 7 lah. Tapi yang pasti mulai perlahan-lahan bertahap saya itu semua siswa saya bisa menikmati, bisa termotivasi, dan saya ingin mencapai angka 10, skala 10 ya, Bapak. Baik, jadi tingkatan saat ini di level 7 dan ingin ditingkatkan Ya, sampai di lagi. sampai 10 ya. Iya, ya, seperti itu. Baik Ibu, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tadi? Bagaimana anak-anak itu biar minatnya dengan bahasa Inggris di kelas itu lebih suka dengan pelajaran Ibu, lebih menarik lagi, itu kira-kira apa yang harus ditingkatkan? Baik, yang pasti ya Pak Heria, saya sebagai guru itu pasti akan selalu berusaha dan belajar lebih banyak hal lagi tentang berbagai metode ataupun model pembelajaran yang bervariasi, terutama ada kaitannya dengan bahasa Inggris pastinya yang mapel yang saya ampuh, sehingga semua siswa saya itu tidak merasakan kata bosan, jenuh, dan selalu bersemangat saat ikut gabung dalam kelas saya, kelas bahasa Inggris. Itu yang saya ingin terapkan nantinya. Baik, jadi Ibu pengen meningkatkan dengan belajar metode yang lebih banyak lagi sehingga anak-anak lebih senang dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak ya cara yang untuk meningkatkan motivasi anak? Yang pastinya yang pertama itu untuk menarik hati siswa-siswa saya akan melakukan kolaboratif yang baik, selalu paling minimal lah, walaupun misalnya mereka tidak saya ajar pun tetap bertegur sapa, ngomong yang baik-baik, yang menyenangkan, dan tidak pasang wajah yang menakutkan, sehingga siswa saja walaupun tidak kenal saya itu bisa merasa nyaman dengan saya. Yang pertama pasti itu yang saya lakukan. Jadi untuk menarik hati mereka, saya ingin mereka mengenal saya dulu begitu. Baik Ibu, jadi yang saya garis bawain, jadi Ibu akan meningkatkan pembelajaran dengan metode yang beragam, kemudian dengan minat anak-anak dengan kolaboratif yang baik ya, dengan anak-anak biar anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Kemudian kira-kira untuk meningkatkan atau mengawal metode tersebut, kira-kira siapa yang bisa diajak membantu Ibu? Iya, yang pastinya karena ini kan mereka kan ada wali kelas sendiri. Yang pertama pasti saya akan meminta tolong kepada ketua kelas dulu, Bapak, ketua kelas. Kemudian kalau ketua kelasnya sudah melakukan kolaboratif yang baik dengan teman-temannya, kalau masih tidak mempan juga, anak-anak tidak mau motivasinya masih kurang dengan belajar bahasa Inggris, baru saya kolaboratif dengan wali kelasnya. Kalau wali kelas sudah melakukan himbauan, pembimbingan, masih tetap agak oleh juga, saya pasti akan minta tolong bantuan kepada wakakur ataupun guru BK ke depan. Jadi supaya siswa bisa lebih baik lagi dibina bersama-sama. Baik, jadi di sini Ibu akan bekerja sama dengan ketua kelas, wali kelas,
Fakultur Fakultur ataupun dengan guru guru BK. BK. Ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira rencana ini akan Ibu jalankan kapan ya? Rencananya 1 sampai 2 minggu ke depan, Bapak, untuk menerapkannya. Ini yang pertama, saya kan masih berkolaborasi dulu dengan wali kelasnya. Saya sudah minta nomor HP ketua kelasnya juga, jadi saya sudah hubungi pihak-pihak tadi yang terkait. Jadi rencananya untuk itu penerapannya ya mungkin 1 atau 2 minggu inilah depannya. Jadi Ibu sudah mendapatkan komitmen ya untuk bekerja sama dengan ketua kelas, wali kelas, kemudian wakakur, guru BK untuk menjalankan yaitu yang akan Ibu kembangkan, yaitu apa ini, kolaboratif yang baik dan Iya, anak ya, sama meningkatkan kolaboratif dengan berbagai pihak. minatnya anak ya. Iya. Terus bagaimana perasaan Ibu saat ini perbincangan hari ini? Iya, ini tadi yang saya agak itu lagi harus pikirkan. Kemarin saya seperti yang sempat ngobrol sekilas sama Pak Heri di telepon, itu awalnya kan saya pusing juga memikirkan ini bagaimana ya caranya anak saya bisa mereka lebih giat lagi masuk ke kelas, lebih semangat lagi ikut mapel saya. Nah, dari percakapan ini tadi, tanpa kita sadari, saya sudah menemukan solusi yang sebelumnya itu cuma jadi beban pikiran saya saja. Jadi memang alhamdulillah dengan adanya percakapan seperti ini, praktik coaching ini, saya bisa menemukan solusi yang sebelumnya belum bisa saya dapatkan, Pak. Baik. Jadi saya lega lah Iya. seperti itu. Baik. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang kedepannya yang Ibu harapkan ya. Dan Amin. bisa mencapai rating sampai 10. Amin, Anak-anak Bapak. bisa Amin. senang dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Iya. Mungkin Siap, Bapak. kita akhiri ya, sudah waktunya. Iya. Ya. Iya, Bapak, sudah malam juga ya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heri atas waktunya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah selesai ya Pak dan berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum saya melakukan refleksi dari coaching yang Bapak sudah lakukan. Tadi sebelum melakukan coaching, kita sudah melakukan percakapan praobservasi. Di percakapan praobservasi kita, Bapak menyampaikan bahwa indikator kompetensi yang Bapak ingin kembangkan pada saat melakukan coaching adalah mendengarkan dengan aktif tadi ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator yang Bapak sebutkan sebelumnya? Ya, alhamdulillah ya. Tadi saya sudah mencoba mendengarkan dan aktif pada coach saya, sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya memancing untuk mendapatkan solusi daripada coach saya. Oke, baik. Lalu kedepannya Pak, dari kompetensi coaching yang ada, selain mendengarkan dengan aktif, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ke depan? Mungkin saya akan mengembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang lebih berbobot pada coach saya. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang Bapak berikan. Berikutnya saya akan merefleksi proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Alur ceritanya juga sudah terlihat. Bapak juga sudah melakukan proses mendengar dengan aktif dengan baik, sehingga Bapak bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan hasilnya tadi saya lihat coach Bapak bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Alhamdulillah saya bisa menilai proses coaching hari ini yang Bapak sudah lakukan bisa berjalan dengan baik begitu. Mungkin itu saja Pak hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Heri usahanya dalam melakukan coaching. Semoga kedepannya saya dan Pak Heri bisa melakukan proses coaching yang lebih baik, dan pada akhirnya kita sama-sama menuju atau menjadi pribadi yang lebih handal lagi dalam profesi kita. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.
Iya, selamat sore Pak Sigit. Sore. Saya dengar-dengar katanya Pak Sigit pada kesempatan kali ini akan melaksanakan praktik coaching ya dengan Pak Heri. Iya Bu, benar. Jadi beberapa waktu lalu Pak Heri memang menghubungi saya untuk mengkonsultasikan beberapa hal terkait permasalahan yang sedang beliau alami gitu. Oh begitu. Nah ini nanti saya ingin sedikit melakukan refleksi ya. Jadi mengamati dan menilai menggunakan rubrik course nantinya, apakah itu kira-kira sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta, dan kemudian bagaimana nantinya Pak Sigit menanyakan pertanyaan berbobot sehingga bisa sesuai dengan kata-kata kunci. Jangan lupa nanti pada saat Pak Sigit menerapkan praktik coaching, Pak Sigit harus menyesuaikan dengan prinsip coachingnya yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Pak Sigit ya. Nah, kemudian dalam coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Sigit kembangkan? Baik Bu, jadi dalam proses coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu lisan atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik dan yang akan diobservasi ke depannya nanti? Kompetensi yang secara spesifik saya ingin diobservasi itu kompetensi yang pertama Ibu, kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan, oke. Nah, kalau indikator pencapaian yang bagaimana yang diinginkan Pak Sigit pada sesi coaching pada hari ini? Baik Bu, dalam proses coaching kali ini indikator pencapaian yang saya inginkan adalah setelah proses coaching selesai, saya berharap coach saya yaitu Pak Heri bisa secara kreatif, secara mandiri menemukan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang saat ini beliau sedang alami. Gitu. Saya harap praktik coaching hari ini bisa berjalan dengan baik dan selamat menerapkan praktik coaching menggunakan alur Tirta ya Pak Sigit. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat melaksanakan praktik coaching Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, tapi ada sedikit permasalahan yang saya hadapi. Oke, jadi itu yang tadi Bapak sampaikan ke saya ingin ketemu ya. Ada beberapa permasalahan yang saat ini sedang Bapak hadapi. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, dalam pertemuan kali ini maksud dan tujuan Bapak apa kira-kira pengen ketemu dengan saya? Ya, jadi begini Pak, saya ada permasalahan sedikit mengenai minat belajar anak ini. Kan saya ngajar matematika di SMP, tapi akhir-akhir ini anak-anak ini minatnya dalam pembelajaran itu berkurang. Jadi mungkin karena apa ini metode pembelajaran yang kurang atau bagaimana? Oke baik, jadi Bapak kesini karena Bapak merasa bahwa di pembelajaran matematika yang Bapak lakukan di sekolah itu ternyata motivasi anak-anak kurang gitu ya Pak. Oke. Lalu Pak, kan Bapak datang sini, kira-kira dari percakapan ini nih apa yang Bapak harapkan nantinya? Saya mengharapkan nanti kedepannya jadi anak-anak ini lebih semangat dalam belajar matematika, lebih senang kira-kira seperti itulah. Oke, berarti tadi Bapak sampaikan bahwa di pembelajaran Bapak itu motivasi anak-anak untuk belajar tuh kurang gitu ya Pak ya? Kalau di rating itu Pak kurang minatnya tuh berapa Pak? 1 sampai 10? Mungkin kalau saat ini karena anak-anak itu kelihatannya lesu, kalau belajar itu kayak malas-malas, mungkin ratingnya baru dapat 5 ya. Lalu setelah percakapan ini nanti akhir dari percakapan ini Bapak mengharapkan motivasi belajar anak di kelas Bapak ratingnya berapa? Saya harapkan bisa naiklah sekitar 6 atau 7 itu sudah mending lah, sudah cukup. Oke, jadi perubahan yang Bapak harapkan setelah percakapan ini Bapak mampu melakukan sesuatu yang meningkatkan motivasi belajar anak gitu ya Pak. Oke, pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak, pertama, kira-kira menurut Bapak apa penyebab dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Mungkin pertama yaitu mungkin dalam pembelajaran saya ini kelihatannya monoton, masih banyak metode ceramahnya. Karena saya masih menggunakan modul ajar atau buku yang ada dari sekolah. Oke, jadi menurut Bapak karena pembelajarannya monoton, makanya motivasi anak rendah gitu ya. Lalu kira-kira
apa nih yang Bapak bisa tawarkan? Solusi apa nih yang kira-kira Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak? Mungkin saya akan merubah ya dengan menambah metode pembelajaran saya. Dengan kemarin saya lihat mungkin dari video YouTube itu, Ya. kira-kira ada pembelajaran yang menggunakan game, katanya menarik atau menggunakan infocus dengan berbagai macam metode itu. Kayaknya menarik. Berarti Bapak ingin mencoba beberapa hal baru di pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Baik. Terus kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak kira-kira yang bisa Bapak lakukan ke depan? Mungkin saya akan belajar di video YouTube atau PMM untuk menambah koleksi pembelajaran saya ke depannya. Selain yang tadi saya harus merubah atau menambah metode pembelajaran yang bervariasi. Oke, jadi Bapak akan berusaha bagaimana caranya supaya proses pembelajaran di kelas Bapak lebih bervariasi, gitu ya Pak ya? Nah, kan Bapak sudah dapat nih bagaimana penyelesaiannya. Kira-kira kapan Bapak mulai melakukan perubahan tadi? Mungkin awal tahun pembelajaran baru ini ya, saya sudah mulai merancang di RPP-nya sudah mulai saya buat dengan metode atau pembelajaran yang berbasis game sehingga anak-anak nanti lebih asik dalam pembelajaran. Oke, wah bagus sekali ya Pak. Lalu untuk menerapkan itu kira-kira siapa yang ingin Bapak mintai pertolongan atau Bapak butuh bantuan siapa lagi? Pertama mungkin saya minta bantuan rekan-rekan sejawat untuk mungkin menyediakan, membantu membuat perlengkapan atau dengan ketua kelasnya juga, anak-anak melibatkan anak-anak juga, kemudian kepada kepala sekolah karena beliau juga ahli dalam digital atau komputer sehingga bisa membantu. Oke, jadi Bapak akan melakukan beberapa kolaborasi ya untuk mencari ibaratnya mendapatkan dukungan penuh gitu dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke, begitu Pak. Terakhir mungkin tadi kan Bapak sudah menyampaikan permasalahan yang solusi yang bisa Bapak tawarkan, Bapak sudah sampaikan. Kira-kira di akhir sesi coaching kita kali ini Pak, bagaimana perasaan Pak Heri setelah percakapan ini? Ya, alhamdulillah tadi waktu saya sempat hubungin Pak Sigit itu ya, saya banyak permasalahan ini bagaimana cara solusinya. Ternyata setelah kita berbincang diskusi ini ternyata mendapatkan titik solusinya, yaitu bisa meningkatkan metode pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Oke, gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah percakapan ini akhirnya Bapak sedikit banyak menemukan solusinya gitu ya. Oke, baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini, bantuan yang bisa saya berikan. Harapan saya ke depannya semoga setelah perubahan-perubahan yang Pak Heri lakukan bisa memberi dampak positif bagi pembelajaran di kelas Bapak. Semoga setelah banyak hal yang Bapak lakukan nantinya akan meningkatkan motivasi belajar anak di kelas. Begitu ya Pak. Mungkin begitu saja. Terima kasih Pak Heri sudah mau berkenan berbagi dengan saya. Insya Allah kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sigit, tadi saya sudah menyaksikan sendiri praktik coaching yang sudah dilakukan Pak Sigit dengan Pak Heri. Nah, kemudian sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian. Dari indikator-indikator ketercapaian tersebut sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit terkait indikator tersebut. Oke, baik. Seperti yang sudah tadi Ibu tanyakan sebelum melakukan proses coaching, Ibu menanyakan indikator ketercapaian proses coaching kali ini, dan saya menyebutkan indikatornya adalah saya ingin coach saya bisa menemukan sendiri atau bisa menemukan alternatif penyelesaian dari permasalahan yang dialami. Nah, untuk mencapai capaian itu tadi saya sudah melakukan praktik coaching dengan menerapkan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya, lalu mengidentifikasi masalahnya apa, lalu menanyakan rencana aksinya seperti apa, dan menanyakan tanggung jawabnya juga. Alhamdulillah setelah melakukan alur tirta tadi, Pak Heri selaku coach bisa secara mandiri, secara kreatif menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini beliau sedang alami. Gitu Ibu.
Alhamdulillah ya Ustaz, tadi dengar sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak ya dengan praktek coaching seperti tadi. Nah kemudian dari yang dilakukan oleh Pak Sigit ini tadi ya, praktek coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sigit kembangkan ke depannya? Baik Bu, sebelumnya saya menyampaikan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Namun ke depannya saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot, karena dengan kemampuan menanyakan pertanyaan yang berbobot yang baik, saya bisa menggali ide-ide kreatif dari coach saya sehingga mereka bisa memunculkan atau memberikan solusi sendiri secara mandiri terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Gitu. Luar biasa sekali Pak Sigit ini tadi saya perhatikan ya, kolaborasi antara Pak Sigit dengan Pak Heri. Nah ini refleksi dari saya sebagai observer. Jadi ini tadi yang saya saya amati. Jadi tujuan dari Pak Heri tadi sebagai coaching melaksanakan praktik coaching ini antara lain adalah ingin menumbuhkan atau mengembangkan minat belajar atau motivasi dari siswa didiknya yang merupakan siswa SMP, karena sudah mulai menurun atau berkurang saat belajar mapel matematika yang diaku oleh Pak Heri. Kemudian jadi harapan dari Pak Heri ke depannya, Pak Heri itu ingin supaya siswa-siswa didiknya, peserta didiknya bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar matematika ke depannya. Kemudian penyebab dari motivasi belajar menurun itu ini tadi saya refleksikan dari jawaban Pak Heri sebagai coach, karena Pak Heri merasa bahwa pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Heri selama di dalam kelas itu masih monoton, hanya cuma memakai buku kemudian dituliskan di depan dan seperti itu, sehingga membuat antusias siswa itu menjadi menurun. Dan rencana yang dilakukan oleh Pak Heri sebagai coach ke depannya, beliau ingin mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode atau mungkin model pembelajaran dan media-media yang lebih beragam lagi ke depannya. Dan tentu saja Pak Heri tetap membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak yang terkait di dalamnya, entah itu dari pihak-pihak sekolah kah atau dari peserta didik tersebut. Iya. Baik. Jadi terima kasih banyak atas praktik coaching yang sudah dilaksanakan hari ini, diterapkan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya, bisa memberikan hasil yang kita inginkan juga kepada diterapkan ke anak-anak didik kita ke depannya. Semoga bermanfaat bagi semuanya ya Pak Sigit. Terima kasih banyak Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain lagi. Saya akhiri praktik coaching kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video penerapan praktik coaching yang sudah kami lakukan. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.